Gini, saya akan cerita sedikit apa yang saya alami di waktu hampir 2 tahun ini. Sekarang bulan Januari tahun 2022. Pandemi COVID itu awal tahun 2020, jadi udah 2 tahun. Di masa awal kejadian COVID, saya kumpulkan semua tim, kita diskusi, dan dalam diskusi itu saya sampaikan bahwa data kita harus akurat dan kita harus transparan dan kita harus sampaikan kepada publik apa adanya. Bila data itu disampaikan, maka tidak ada yang disebut sebagai kabar baik dan kabar buruk. Itu adalah fakta. Tinggal cara pandang kita, mau dipandang sebagai kabar baik atau kabar buruk. Fakta itu yang disampaikan. Dan fakta ini yang harus diketahui oleh kami dan warga Jakarta. Di awal pandemi, salah satu hal yang banyak diramaikan adalah ketika kita menyampaikan fakta tentang pelayanan pemakaman. Karena pelayanan pemakaman yang dilakukan oleh Dinas Pertamanan dan Hutan Kota mengalami lonjakan signifikan antara bulan Februari, di bulan Maret mulai lompat, di bulan April tinggi sekali, Mei tinggi sekali, tahun 2020. Pada waktu itu, sebagian menyampaikan Jakarta melebih-lebihkan maksudnya, membesar-besarkan, menakut-nakuti. Sekarang kita udah jalan 2 tahun, nggak ada yang kita takut-takuti, itu fakta. Bahwa ada problem besar yang sedang mengancam kota kita. Tapi fakta kita sampaikan apa adanya. Dan data kematian tidak pernah kita tutup-tutupi. Kita melamporkan antara yang sudah dites sehingga bisa dinyatakan sebagai COVID, maupun yang oleh dokter sudah didiagnosis COVID tapi belum ada laboratorinya. Tapi kita catat semuanya, lalu kita memiliki data yang lengkap atas pelayanan kematian dan peristiwa itu. Jadi poin pertama saya katakan, data itu penting, fakta itu penting. Nanti saya jelaskan mengapa konsekuensinya itu penting. Yang kedua, mungkin di antara semua kepala daerah provinsi, DKI Jakarta itu satu-satunya yang mengurusi pemakaman. Daerah lain itu kabupaten kota. Tapi kalau Jakarta, memang kabupaten kotanya administratif. Karena itu kami mengurusinya dari mulai urusan kelahiran sampai urusan kematian. Jadi harus menyiapkan tempat pemakaman. Saya datang melihat pemakaman di situ. Datang ke rumah sakit, datang ke tempat pemakaman khusus yang kita siapkan. Dan di situ saya melihat dari dekat keluarga-keluarga yang harus mengantar dan menyaksikan pemakaman dari jauh. Banyak adalah anak-anak. Dari mereka itu adalah anak-anak yang orang tuanya tentu usianya belum terlalu senior. Berjalan waktu, tahun 2021, 1 tahun berjalan, jumlah yang meninggal angkanya banyak. Sekarang ini lebih dari 13.000 yang meninggal. Jadi ini banyak di luar sana. Anak-anak yang yatim piatu karena orang tuanya terkena oleh COVID wafat. Jika dulu kita tidak terbuka dengan data, maka hari ini kita tidak tahu berapa jumlah anak yang ditinggal orang tuanya karena COVID. Jika dulu kematian orang tuanya disembunyikan, maka hari ini kita tidak bisa mengatakan bahwa orang tuanya meninggal karena COVID.
kejujuran dalam data di waktu itu memberikan kepada kita hari ini kesempatan untuk menjalankan tanggung jawab kita, melindungi anak-anak yang meninggal orang tuanya karena COVID. Jika dulu kita menutup-nutupi, hari ini kita tidak bisa membantu mereka. Kemudian apa yang dikerjakan Jakarta? Kita kumpulkan. Ada lebih dari 9.000 anak yang orang tuanya meninggal karena COVID. 9.000 anak di Jakarta yatim atau yatim piatu karena COVID. Apa kita mau diam? Tidak mungkin. Karena kita lihat data itu. Ini yang saya katakan pada seluruh jajaran. Coba dulu kita tutup-tutupi. Hari ini kita tidak tahu berapa orang yang meninggal karena yang yatim karena COVID. Lalu kita rapatkan, kita kumpulkan. Carikan anggarannya. Mumpung kita punya kesempatan untuk membantu anak yatim. Kita kumpulkan, cari datanya lengkap, itu 9.000 lebih. Anggarannya tentu belum disiapkan. Karena memang tidak ada anggaran untuk anak yatim. Dibahas di situ, didiskusikan dengan teman-teman di DPR juga. Dan alhamdulillah kemudian disetujui. Lalu kita siapkan sebuah program peduli anak dan remaja yang kemudian ada kartunya. Kartu peduli anak dan remaja. Dan dalam diskusi itu saya ingat nih, sebagian dari keluarga yang orang tuanya wafat karena COVID itu keluarga mampu. Lalu jadi perdebatan, dibantu atau tidak? Saya katakan kita membantu semua anak. Jangan katakan mereka itu mampu ketika orang tuanya meninggal. Kirimkan pesan kepada setiap keluarga bahwa Pemprov DKI Jakarta melindungi setiap anak yang ditinggal oleh orang tuanya wafat karena COVID. Kita tidak pilih kasih status orang tuanya, biarlah itu latar belakangnya. Tapi bagian kita mengurusi setiap anak. Sampaikan kepada semua, semua berhak. Lalu disampaikan kepada semua. Dan pada waktu itu saya dalam rapat saya sampaikan juga. Ada semacam keyakinan atau feeling bahwa mungkin sebagian dari mereka akan menyampaikan terima kasih, tidak mau terima. Tapi bagian kita bukan menyeleksi mana yang mau terima, mana tidak. Bagian kita menjangkau semua. Bahwa nanti mereka mau terima, alhamdulillah. Tidak mau terima, alhamdulillah, nggak apa-apa. Tapi semuanya tahu kita peduli. Lalu dijangkaulah semua itu. Kenapa bisa dijangkau? Karena ada datanya, karena dulu jujur. Coba dulu tidak jujur, nggak bisa menjangkau rumah-rumah itu. Nggak tahu di mana yang meninggal karena COVID. Karena tidak diakui karena COVID. Dengan itu diakui, kemudian kita kirim semuanya. Dan ada lebih dari 9.000. Kemudian ketika semua dijangkau lebih dari 9.000 orang ini, 9.000 anak ini, kembali ada 4.345 anak yang menyampaikan membutuhkan atau mau menerima. Yang 5.000 sisanya menyatakan kami cukup. Kami bersyukur bahwa mereka sudah ada yang mengurusi dan sudah cukup. Mudah-mudahan mereka nanti punya masa depan yang cerah, secerah jika mereka bersama dengan orang tuanya. Apa yang diberikan? Diberikan bantuan senilai Rp300.000 per anak per bulan. Dan itu diberikan kepada anak-anak yang berusia di bawah 18 tahun atau remaja yang berusia di antara 18 sampai 22. Jadi intinya kita berharap membantu mereka yang masih dalam fase belajar. Mereka yang sudah mentas, sudah bisa bekerja insya Allah di atas itu. Tapi yang kita beri bantuan. Dan ini satu contoh bagaimana negara hadir ketika rakyat mengalami sebuah goncangan yang di luar kendalinya. Jadi pandemi ini terjadi luar kendali mereka. Ketika ada himpitan seperti itu, negara hadir, negara membantu, dan ini diharapkan bisa nantinya dimanfaatkan oleh mereka untuk kebutuhan-kebutuhan pokok. Baik itu untuk kebutuhan pangan, kebutuhan obat,
kebutuhan belajar, tapi yang sifatnya pokok bagi mereka. Nah, anak-anak yatim inilah yang harus kita bantu selamatkan, dan alhamdulillah program ini sudah terlaksana. Jadi tahun lalu 2021 kami lakukan di Balai Kota proses penyerahan simboliknya. Ada yang yatim piatu, ada yang yatim, dan mereka semua datang, saya tanya bagaimana ceritanya sedikit. Saya sampaikan kepada semua bahwa ada begitu banyak contoh anak-anak yang ditinggal wafat oleh orang tuanya dan menjadi pribadi-pribadi berhasil. Insya Allah kalian bisa seperti itu. Insya Allah kalian akan bisa melampaui yang kalian impikan. Jadi pesan kepada mereka, jangan kecil hati, besar hati, dan kami di sini mendampingi. Nah, ini ilustrasi atas prinsip keadilan sosial yang selalu kita bawa. Dan ini yang insya Allah kita akan coba lakukan di berbagai aspek. Jadi ketika kita melihat Jakarta ini sebagai pusat perekonomian, pusat kemajuan, ada sebagian dari kita di kota ini yang masih perlu didukung untuk bisa hidup keseharian. Dan disitulah kemudian tugas negara. Secara umum masyarakat bekerja, masyarakat berkegiatan di perekonomian, ada yang membawa tenaga kerja, ada yang membawa modal uang, ada yang membawa modal tanah, ada yang membawa modal teknologi. Itu semua menghasilkan kegiatan produksi. Nah, kegiatan produksi ini kemudian menghasilkan manfaat. Kita biasa menyebutnya istilahnya distribusi. Sehingga ada distribusi lewat mekanisme pasar. Disitulah yang bawa tenaga kerja, yang bawa modal, yang bawa tanah, yang bawa teknologi, macam-macam itu berkegiatan. Nah, distribusi ini sebagian belum bisa mencukupi kebutuhannya. Pasar yang ada, perekonomian yang ada, itu melibatkan jutaan orang. Sebagian pulang ke rumah tiap bulan dengan pendapatan cukup, sebagian tiap bulan pulang ke rumah dengan pendapatan belum cukup. Jadi distribusi itu bukan berarti masalahnya selesai. Sebagian masih belum cukup, karena itulah kemudian pemerintah masuk dengan melakukan apa? Redistribusi. Redistribusi itu adalah proses mengisi yang kurang karena distribusi fase pertama di perekonomian belum menciptakan kemakmuran bagi semua. Disitulah kemudian negara masuk dengan kegiatan redistribusi. Dari mana redistribusi? Itu dari pajak. Kegiatan perekonomian itu diambil pajaknya, pajaknya dikelola oleh negara, negara membagikan kepada mereka yang kekurangan. Nah, di Jakarta alokasi untuk redistribusi ini nilainya 5 triliun. Untuk apa? Untuk membantu mereka yang di dalam perekonomian tadi belum dapat porsi yang cukup. Sehingga mereka tidak bisa hidup dengan layak. Itulah kemudian muncul program-program. Jadi kenapa program-program itu muncul? Karena perekonomian yang kita miliki belum bisa membuat semua orang merasakan standar hidup yang layak. Disitulah redistribusi. Nah, redistribusi ini yang kemudian kita biasa sebut dengan istilah subsidi-subsidi. Jika perekonomian kita nanti sudah tumbuh berkembang sedemikian rupa sehingga menghasilkan distribusi yang adil, yang bisa membuat semua orang yang berada di perekonomian itu bisa hidup layak, ya sudah tidak perlu lagi redistribusi. Itulah sebabnya mengapa kita harus terus-menerus mengikhtiarkan perekonomian berkeadilan. Karena perekonomian berkeadilan itu akan membuat orang yang terlibat dalam kegiatan perekonomian hidup layak. Jadi dengan adanya komitmen kita untuk memberikan alokasi bantuan sosial 5 triliun per tahun,
itu angka yang cukup besar. Dan barangkali dibandingkan dengan semua wilayah ini termasuk yang paling besar. Jadi, komitmen 5 triliun ini diwujudkan dalam bentuk bantuan-bantuan sosial yang masing-masing ada kartunya. Kenapa kartu itu penting? Kadang-kadang kita melihat yang penting kan transfernya masuk. Ya betul, transfernya masuk. Kartu itu memberikan rasa tenang. Bagi kita-kita yang sudah alhamdulillah bersyukur, punya pendapatan yang cukup, punya hidup yang layak, maka itu sudah membuat rasa tenang. Tapi bagi mereka yang hidupnya sulit, kepastian bahwa dia bisa menerima itu dibutuhkan. Dan punya kartu itu, bisa dilihat namanya, membuat dia yakin, saya akan terima. Tapi kalau tidak ada kartu itu, terus dari mana dia bisa meyakinkan diri sendiri bahwa saya akan terima? Hanya dengan dikatakan, nanti akan ditransfer di rekeningnya, nanti akan dapat. Tidak bisa, kartu itu menjadi penting. Dan inilah yang kemudian juga kita lakukan. Jadi, dari data-data yang kita miliki, lalu disiapkanlah targeted group untuk mendapatkan bantuan itu. Kartu penyandang disabilitas. Ini KPDJ. Yang saat ini ada 11.000 lebih penerimanya. Kemudian kartu anak Jakarta. Ini diterima lebih dari 9.500 anak. Ini semua dari keluarga miskin. Kemudian kartu anak dan remaja yatim piatu. Ini untuk keluarga korban COVID. Lalu kartu pekerja Jakarta. Ini bantuan untuk para pekerja yang menerima upah setara dengan UMP plus 10%. Mereka terima bantuan itu. Nah, yang sudah ada sebelumnya ada KJP Plus dan KJMU. Dari KJMU, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul. Nah, bantuan-bantuan ini diberikan kepada keluarga-keluarga di Jakarta yang mereka memiliki pendapatan yang diperoleh lewat mekanisme perekonomian tadi yang belum mencukupi untuk hidup layak. Itulah mereka menerima bantuan. Nah, di antara yang dapat itu ada satu kelompok yang tadi belum saya sebut, adalah Kartu Lansia Jakarta. Ini Kartu Lansia Jakarta itu kita mulai tahun 2018, Kartu Penyandang Disabilitas mulai 2018, Kartu Anak Jakarta 2018, kemudian Kartu Pekerja Jakarta 2018, dan kemudian kartu untuk anak-anak yatim COVID itu 2021. Ini adalah semua inisiatif baru yang kita lakukan untuk membantu menyelamatkan agar keluarga-keluarga ini bisa hidup lebih baik. Nah, Kartu Lansia Jakarta ini menjadi penting. Kita menyaksikan mereka-mereka yang usianya lanjut itu tidak selamanya tinggal dengan keluarga yang berkecukupan dan tidak selamanya mereka bisa mencukupi kebutuhannya ketika mereka tinggal sendirian. Nah, kelompok ini yang kemudian kita berikan bantuan, jumlahnya di Jakarta ada 78.000 lebih keluarga yang menerima atau lansia yang menerima bantuan ini, nilainya Rp600.000 per bulan. Nah, semua jenis bantuan ini diberikan melalui perbankan dalam bentuk cash transfer. Dan khusus kartu lansia, ini kan lewat Bank Jakarta, Bank DKI. Saya pesankan kepada jajaran Bank DKI, semua lansia yang datang ke bank untuk mengambil uangnya, perlakukan mereka sebagai customer platinum. Mereka adalah orang yang harus kita hormati. Kalau mereka datang, jangan antri, ajukan nomor 1. Cara kita menghormati orang tua adalah mencerminkan derajat adab yang kita miliki sebagai sebuah masyarakat. Dan adab itu ditunjukkan ketika kita melayani orang tua, jangan pernah pandang mereka sebagai warga prasejahtera yang usianya lanjut. Tapi pandang mereka sebagai orang tua kita yang sedang
kita ambil tanggung jawabnya untuk kelangsungan hidupnya. Ini pegangan betul untuk seluruh jajaran. Hormati dan siapkan priority lanes. Karena kita biasanya priority lane itu yang diberi yang sudah makmur. Yang sudah makmur, nggak apa-apa, itu nggak usah diubah, biar saja. Standar yang sudah ada di perbankan itu. Tapi tambah satu lagi, kalau Anda ketemu lansia, hormati. Bahkan saya sering bilang, yang kedua, kalau Anda ketemu guru, hormati. Guru kasih prioritas, pendidik kasih prioritas. Kenapa? Ya karena mereka lah kita semua bisa seperti sekarang ini. Nah, jadi kembali kepada kartu-kartu ini atau bantuan sosial ini diharapkan bisa membuat mereka menjalani hidup di Jakarta dengan cukup. Nah, ini tidak akan menyelesaikan persoalan kemiskinan per se. Ini adalah untuk membuat mereka bisa menjalani kehidupan. Tapi untuk mereka naik kelas, bisa lebih sejahtera, ada instrumen lain. Untuk mereka naik kelas, bisa lebih sejahtera, ada instrumen lain. Satu, kesempatan untuk berwirausaha. Itu harus dilakukan. Jangka pendek mereka bisa meningkatkan kesejahteraan. Jangka panjang, pendidikan berkualitas sehingga mereka mendapatkan kesempatan untuk memiliki peran yang lebih baik di dalam perekonomian. Saya beri ilustrasi. Orang tuanya berpendidikan SMP sehingga bekerja di perusahaan sebagai penanggung jawab kebersihan. Anaknya terima kartu Jakarta Pintar Plus, orang tuanya terima kartu lansia, itu adalah untuk kebutuhan jangka pendeknya. Lalu mungkin istrinya membuat usaha, dibantu jakpreneur supaya bisa mendapat pendapatan tambahan. Tapi jangka panjang untuk mereka bisa keluar dari kemiskinan, mereka harus dipastikan anak-anaknya dapat sekolah berkualitas. Sehingga nanti 10 tahun kemudian anak-anaknya bisa bekerja di perusahaan itu, tidak lagi bertanggung jawab pada soal kebersihan, tapi dia sudah bisa berbicara tentang manajemen. Dia sudah bisa menjadi manajer, dia bisa menjadi bahkan menjadi direktur. Kenapa? Karena pendidikannya cukup, kompetensinya tinggi, skillnya tinggi, karakternya baik, dia masuk ke dalam sebuah perekonomian dengan peran yang lebih baik. Di situ dia naik kelas. Itulah sebuah intervensi dari negara. Jangka pendek menyiapkan mereka untuk survive, jangka panjang menyiapkan eskalator untuk mereka naik kelas. Begitu mereka naik kelas, maka setahap demi setahap masalah pra-kesejahteraan bisa diselesaikan. Jadi ketika melihat persoalan di Jakarta terkait dengan apa yang biasa disebut sebagai kemiskinan, prasejahtera, itu jangka pendeknya mereka bisa menjalani hidup, jangka menengahnya mereka meningkatkan pendapatan, jangka panjangnya generasi keduanya mendapatkan pendidikan yang baik. Nah, di episode berikutnya nanti saya akan diskusikan ini. Satu soal jakpreneurnya, bagaimana itu meningkatkan. Yang kedua soal rekrutmen ke sekolah. Karena selama bertahun-tahun rekrutmen di sekolah itu menguntungkan bagi mereka yang berlatar belakang ekonomi lebih baik dibandingkan mereka yang berlatar belakang ekonomi biasa-biasa saja. Tapi penjelasannya jangan sekarang. Itu soal PPDB. Nanti saya akan jelasin di waktu yang berbeda. Tapi cara berpikirnya seperti itu. Nah, kita ingin agar mereka yang tinggal di Jakarta mendapatkan kesempatan untuk bisa secara sosial ekonomi meningkat. Dan kota ini adalah eskalator sosial ekonomi bagi jutaan orang. Ada begitu banyak orang di Jakarta yang ketika datang ke sini tidak bawa bekal apa-apa. Berjualan ala kadarnya. Bekerja keras, all out. Dan kemudian generasi berikutnya, atau bahkan dalam satu generasi, mereka sudah bisa mendapatkan kesejahteraan lebih baik. Dulu datang ke Jakarta, numpang tempat kerabat, naiknya bis, kemana-mana, pakai angkutan, jalan kaki. Kemudian sekarang sudah punya rumah sendiri, sudah bisa menyekolahkan anak dengan baik, kesehatan sudah diurusin sendiri, punya kendaraan pribadi, apakah motor, apakah mobil, punya rumah, itu naik kelas tuh. Jakarta
adalah saksi berubahnya tingkat kesejahteraan jutaan orang. Ini di kota ini. Karena itu, kalau kita melihat mereka yang hari ini sedang hidupnya belum sejahtera, jangan pandang remeh, jangan pandang sepele, karena sesungguhnya ini adalah wajah masa lalu dari kita semua. Tidak ada penduduk di kota ini yang 70 tahun lalu keluarganya, bukan tidak ada, sedikit sekali, yang keluarganya sudah kaya raya, sedikit sekali. Kebanyakan yang tinggal di kota ini dulunya juga nggak punya apa-apa. Orang tuanya juga buta huruf. Orang tua kita dulu minim sekali. Tapi sekarang naik kelas. Kota ini saksi. Karena itu program yang tadi redistribusi subsidi yang 5 triliun itu harus kita pandang sebagai bentuk tanggung jawab kita untuk membantu orang-orang yang mirip dengan kita di masa lalu tapi mereka masih ada sekarang. Dan ini akan terus terjadi. Nah, kita berharap ini bisa nantinya setahap demi setahap mengubah nasib keluarga-keluarga di Jakarta dengan kesempatan perekonomian yang meningkat dan bantuan dari pemerintah. Jadi berbicara tentang sebuah keluarga yang hidup sederhana, lalu anak-anaknya dapat kesempatan untuk berpendidikan, sehingga mereka memiliki masa depan yang lebih baik. Salah satu contoh yang saya bisa ceritakan di DKI adalah ada sebuah keluarga pedagang buah yang bekerja di pinggir tepi jalan, kaki lima, dan pada masa itu sering dikejar-kejar oleh Trantip, oleh petugas kalau sekarang Satpol PP. Mereka kejar-kejar. Jadi ayah itu kalau pulang ke rumah ceritanya adalah alhamdulillah hari ini laku dan gak dikejar-kejar. Dikejar-kejar itu bagian dari kehidupan. Tapi anak-anaknya dapat sekolah, dapat kesempatan, mereka hidup dengan baik. Dan salah satunya dari peristiwa itu, ini contoh ini, adalah Kepala Satpol PP DKI Jakarta. Ayahnya, orang tuanya adalah pedagang buah yang dulunya dikejar-kejar oleh Satpol PP. Dan sekarang anaknya, wakil wali kota, lalu menjadi kepala Satpol PP. Karena itu saya pesankan kepada dia, bahwa sekarang sudah punya masa depan yang lebih baik daripada dulu orang tuanya. Karena itu ketika menertibkan, bawa rasa keadilan. Ketika menertibkan, penuhi kebutuhan. Karena mereka ingin mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Sebagaimana dulu orang tuanya ingin kehidupan lebih baik. Jadi saya secara khusus menempatkan yang bersangkutan untuk menjadi kepala Satpol PP dengan harapan bahwa aturan bisa ditegakkan, tapi empati kepada mereka yang membutuhkan itu hadir. Sekaligus juga ini pesan kepada semua, bahwa Jakarta adalah kota yang memberikan kesempatan untuk mereka yang mau kerja keras, yang mau belajar dengan tuntas untuk punya masa depan yang lebih baik. Dan ini salah satu contoh bagaimana program redistribusi subsidi yang hari ini dilakukan, insya Allah masa depan nanti bisa menghasilkan lebih banyak pribadi-pribadi yang secara sosial ekonomi meningkat. Dan sekarang orang tuanya tinggal bersama anaknya dengan rasa bahagia karena anak-anaknya pendidikan, anak-anaknya punya masa depan yang baik. Bantuan-bantuan yang diberikan kepada masyarakat ini semuanya ditransfer langsung ke rekening bank yang mereka miliki. Nah, satu tentu soal efisiensi sehingga tidak ada kebocoran di jalan. Yang kedua adalah soal financial inclusion. Bagaimana masyarakat yang secara sosial ekonomi masih relatif kecil memiliki exposure pada dunia keuangan perbankan, sehingga mereka memiliki keterampilan untuk mengelola. Dan harapannya dengan mereka punya pengalaman dalam kegiatan finansial, kegiatan perbankan, maka lebih mudah bagi mereka untuk nantinya masuk ke dalam perekonomian digital. Karena sebagian dari mereka ikut di dalam kegiatan perekonomian digital,
dengan berdagang, yang dagangannya itu bisa ikut dijajakan lewat media pasar digital. Nah, pengalaman itu bekal. Jadi saya melihat bantuan transfer langsung bukan dibagikan dalam bentuk cash, itu salah satu tujuannya adalah membuat mereka terbiasa dengan sistem perbankan. Nah, ini yang kita akan dorong terus, dan Jakarta alhamdulillah termasuk yang financial inclusion-nya salah satu yang paling tinggi. Lalu ada satu jenis bantuan kepada pekerja. Di dalam penetapan UMP, itu kenaikan dari UMP seringkali masih belum mencukupi untuk kebutuhan di tahun berjalan. Jadi saya selalu sampaikan bahwa ada dua pendekatan. Pertama adalah bagi penyedia lapangan kerja, mereka meningkatkan pendapatan pekerjanya dengan menaikkan UMP-nya sesuai dengan ketetapan gubernur. Lalu bagi pemerintah, kami di DKI Jakarta membantu pekerja dengan mengurangi pengeluarannya. Kan tujuan kita gini kira-kira. Kita ingin agar belanja bulanan itu lebih kecil daripada pendapatan bulanan. Atau pendapatan bulanannya lebih besar, belanjanya lebih kecil. Sehingga ada selisihnya tabungan. Kira-kira begitu. Jadi ketika inflasi meningkat, maka belanjanya meningkat, pendapatan harus ditingkatkan. Supaya pendapatannya lebih tinggi daripada pengeluaran. Nah, bantuan dari pemerintah adalah bukan menambah pendapatan lagi. Bantuan dari pemerintah adalah mengurangi belanja dengan cara memberikan kartu pekerja Jakarta. Jadi, bagian kita mengurangi belanja. Caranya, mereka menerima kartu pekerja Jakarta. Dengan kartu itu, mereka bisa belanja kebutuhan-kebutuhan pokok dengan harga subsidi. Jadi DKI lewat Pasar Jaya bekerja sama dengan koperasi-koperasi pekerja, ada yang di pabrik, ada yang di komunitas. Koperasi-koperasi itu mereka menjual kebutuhan pokok dengan harga yang lebih murah. Jadi mereka bisa mendapatkan ada 6 kebutuhan pangan yang mereka bisa dapatkan subsidi. 1 beras, 2 telur, 3 ikan, 4 ayam, 5 daging, 6 susu. Ini adalah 6 hal yang mereka bisa belanjakan di apakah lewat grosir Pasar Jaya atau lewat koperasi-koperasi yang bekerja sama dengan Pasar Jaya sehingga mereka bisa mendapatkan kebutuhan pangan dengan harga murah. Itu mengurangi belanja mereka. Yang kedua, anak-anaknya otomatis menerima KJP dan mereka bebas biaya transportasi. Jadi keluarga ini bisa menggunakan sistem transportasi kita 0 rupiah secara gratis. Nah, padahal transportasi itu adalah salah satu komponen yang cukup tinggi bagi keluarga-keluarga. Bayangkan aja kalau punya anak 3, tiga-tiganya harus sekolah, maka tiap hari butuh biaya untuk mobilitas. Jadi UMP ditingkatkan, kemudian tapi belum mencukupi, lalu pemerintah bukan menambah pendapatan, pemerintah mengurangi biaya hidup. Jadi idenya dari kartu pekerja Jakarta adalah untuk mengurangi biaya hidup mereka yang pendapatannya sekitar UMP. Karena kalau yang di atas UMP sudah tidak perlu itu. Tapi yang UMP plus 10%. Itulah yang berhak mendapatkan kartu Jakarta. Dan setahu saya ini satu-satunya provinsi yang menyediakan bantuan kepada pekerja dalam bentuk pengurangan biaya hidup untuk kebutuhan pokok, pangan,
transportasi, pendidikan, kesehatan otomatis, mereka semua tercover. Nanti saya akan bicara kesehatan sendiri lagi, tentang coverage kita yang menjangkau lebih dari 97% dari warga Jakarta itu tercover oleh BPJS dan kita siapkan anggarannya, tapi itu nanti subjek beda. Jadi ini adalah ikhtiar kita untuk bisa menyelamatkan generasi sekarang agar nantinya mereka dapat pendidikan lebih baik, mereka punya kompetensi lebih baik, punya skill lebih baik, punya karakter yang baik, yang sehingga bisa masuk ke dalam sistem perekonomian dan mendapatkan kesejahteraan. Jakarta ingin semua warganya memiliki kesetaraan kesempatan untuk bisa menjalani kehidupan kekinian dengan layak dan memiliki kesempatan untuk punya masa depan bagi anak-anaknya yang masa depannya sama cerahnya dengan keluarga-keluarga yang hari ini sudah berkecukupan. Kita berharap ini menjadi salah satu ciri sebuah kota modern, sebuah kota yang memfasilitasi semua untuk punya kesempatan yang sama. Pada saat kita mengalami krisis di tahun 2020 itu, mendadak ada begitu banyak keluarga di Jakarta yang semula kebutuhannya tercukupi karena ada pembatasan mobilitas sosial, maka kegiatan perekonomian berkurang, maka pendapatan mereka berkurang. Mendadak yang butuh jadi banyak. Dalam kondisi seperti itu, DKI Jakarta mengambil langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya. PNS itu, ASN itu, take home pay-nya nggak pernah berubah. Kalau di swasta terjadi kontraksi, perusahaannya merugi, maka bisa terjadi pengurangan. Tapi kalau pegawai negeri ASN tidak terjadi. Tapi di Jakarta, kita bersama-sama merelokasi pendapatan kita. Ada 2 triliun yang dibutuhkan oleh rakyat, 1,2 juta keluarga, membutuhkan bantuan sembako nilainya 2 triliun. Dan 2 triliun itu adalah nilai dari tunjangan karyawan DKI. Dan kami putuskan 2 triliun itu tidak dinikmati oleh 63.000 karyawan DKI, tapi diberikan kepada 1,2 juta keluarga di Jakarta. Dan pada saat itu kami tidak memanggil kepada para pengusaha, pada private sector untuk membiayai keluarga yang kesulitan. Kenapa? Karena mereka juga dalam kondisi sulit. Kita merelokasi. Dan pada saat itu saya sampaikan kepada seluruh jajaran Pemprov DKI. Kita adalah abdi negara. Ini di dada kita itu. Dalam lambang tulisannya adalah abdi negara. Dalam kondisi sulit. Maka dana yang biasanya kita bawa pulang, hari ini dipotong. Dan potongnya 50%. 25% untuk penanganan COVID, 25% dipakai untuk membantu bansos bagi sembako bagi warga Jakarta. Saya sampaikan ke semua, ikhlaskan itu. Dan jangan katakan itu pemotongan. Tapi sampaikan kepada keluarga di rumah, bahwa itu adalah sumbangan keluarga kita untuk penanganan COVID, sumbangan keluarga kita untuk keluarga-keluarga yang hidupnya sulit. Jangan pandang itu sebagai pemotongan, pandang itu sebagai sebuah sumbangan dari kita, dari keluarga-keluarga kita untuk semuanya. Dan kalau kita pandang seperti itu, maka kita akan melihat ini sebagai berbagi beban, menolong sesama. Dan yang paling depan adalah aparatur sipil negara. Jumlah 63.000 keluarga melakukan penyesuaian. Dan saya bangga sekali pada seluruh jajaran DKI. Mereka menerima ini sebagai tanggung jawab, sebagai kehormatan. Tidak ada protes, tidak ada keramaian, tidak. Semuanya melihat ini, ya kita sedang sulit, tapi ada saudara-saudara kita yang hidupnya lebih sulit lagi dari kita. Dan mereka perlu bantuan. Ini adalah contoh
saya merasa salut, hormat, dan rasanya ketemu bukti lagi bahwa di Republik ini masih banyak orang-orang yang mau berjuang, yang mau bekerja untuk kepentingan orang banyak, untuk kepentingan sesama. ASN DKI hari ini boleh menengok kembali pada peristiwa itu dan bersyukur. Dan bisa mengatakan pada setiap keluarganya, anak, pada istri, suami, keluarga kita ikut menyelamatkan warga Jakarta. Keluarga kita ikut membantu jutaan orang di 1,2 juta keluarga itu. Ini adalah sebuah contoh solidaritas sosial walaupun tak terlihat. Mereka tidak ada upacara penyerahan dari ASN, tidak ada foto mereka memberikan bantuan sembako, tetapi mereka tahu persis bahwa yang biasanya mereka bawa pulang, dananya selama 2020, ini selama 2020 ya, jadi sepanjang tahun itu mereka serahkan itu. Jadi bukan 50% satu bulan, 50% itu sampai akhir tahun. Jadi lebih dari satu semester itu mereka pulang dengan pendapatan yang berkurang 50%. Wah, itu bukan sesuatu yang sederhana. Banyak yang punya kredit rumah, kredit motor, kredit mobil yang harus melakukan penyesuaian. Ini adalah perjuangan ASN DKI yang tidak terlihat di permukaan. Karena itu saya sering sampaikan, boleh ASN DKI sekarang sampaikan pada suami, pada istri, pada anak-anak. Kita ikut mengurusi sesama di masa sulit. Dan ini juga yang saya ingin sampaikan pada semua, ketika sekarang kita sedang recovery, menuju pemulihan, yuk kita ambil tanggung jawab sama-sama. Yang berprofesi sebagai pengusaha, ambil tanggung jawab. Yang berprofesi sebagai pekerja, ambil tanggung jawab. Yang berprofesi sebagai aparatur negara, ambil tanggung jawab. Kalau sudah seperti ini, tunjukkan solidaritas. Jangan saling mikirkan kepentingan sendiri-sendiri. Yang pengusaha keberatan dengan menaikkan UMP, yang kemudian pekerja menuntut UMP-nya lebih tinggi, yang pemerintah harus mengambil kebijakan yang berkeadilan. Jadi ini adalah bagian dari usaha kita. Kenapa? Karena ke masa sulit kemarin, kita juga bagi tanggung jawab kok. Dan pada masa sulit itu, kita tidak saling tunjuk siapa harus berkorban apa. Tapi siapa menyumbang apa. Dan itu yang dikerjakan.